Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Purnomo Soni, founder Profita Institute. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang mengenal prinsip dasar teknikal analisa. Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut, saran saya menyimak video ini, supaya teman-teman nanti tidak bingung harus belajar apa, kemudian tahu harus bagaimana dengan teknikal yang sudah dipelajari sebelumnya. Karena untuk tahu belajar sesuatu kita harus tahu dasarnya dulu kan, gitu. Jadi gimana kita bisa yakin akan belajar kalau kita nggak tahu prinsip-prinsip dasarnya gitu. Makanya pada video kali ini saya akan membahas tentang prinsip dasar teknikal analisa. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa yang pertama, yang melihat video ini saya asumsikan sudah mengenal saham. Jadi nggak ada lagi pertanyaan saham itu apa, bagaimana cara beli, nggak ada. Yang kedua adalah bahasan-bahasan di video ini nanti akan menggunakan istilah-istilah sederhana, teman-teman, supaya mudah dipahami oleh awam. Jadi bagi teman-teman yang baru mengenal saham, video ini sangat cocok sekali. Selanjutnya adalah nanti ke depan di video-video selanjutnya kita akan praktek menggunakan aplikasi POS, yaitu aplikasi dari Panin Sekuritas. Jadi kalau teman-teman belum punya aplikasi POS, teman-teman bisa menghubungi Mbak Intan. Nah, ini tim saya namanya Intan. Nomor HP-nya di situ ada 0813 3505 8305. Silakan kontak. Nanti akan dibantu oleh Mbak Intan untuk membuka rekening di saham. Dan teman-teman, bila teman-teman nggak puas dengan video ini, saya ikhlas. Ikhlas banget saya. Karena emang saya bukan alat pemuas, gitu kan. Oke, sekarang mari kita mulai teman-teman. Yuk. Mengenal teknikal analisa. Apa sih teknikal analisa itu? Dari beberapa literatur dapat saya simpulkan sebenarnya teknikal analisa itu adalah analisa untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar masa lalu. Jadi kita bicara masa lalu nih. Teknikal analisa ini menariknya teman-teman. Ini dipercaya oleh banyak trader, tetapi tidak diakui secara akademisi. Jadi para akademisi itu nggak percaya. Karena menurut para akademisi, teknikal analisa itu dianggap inkonsisten dan hanya kebetulan-kebetulan belaka. Selanjutnya saya harus percaya siapa? Harus percaya trader atau percaya akademisi? Nah, kalau pertanyaan ini diberikan kepada saya percaya dua-duanya gitu kan. Karena kalau akademisi itu lebih percaya kepada fundamental. Bahwa harga saham yang demikian, nilai buku sekian, harusnya sekian. Itu akademisi. Gitu kan. Saya percaya itu. Saya gunakan itu sebagai salah satu analisa. Tetapi saya juga percaya trader. Kenapa? Nah, ini analoginya teman-teman. Kita pakai analogi teman-teman. Contoh nih. Harga jengkol saat ini 75.000. Dan orang-orang itu mengatakan, wah jengkol itu mahal sekarang. Sekarang pertanyaannya teman-teman. Apa dasar yang membuat orang bisa mengatakan bahwa harga jengkol saat ini itu mahal? Tentu dasarnya adalah data masa lalu. Maksudnya gimana? Ini maksudnya. Biasanya harga jengkol itu 50.000. Jadi kalau sekarang harganya 75.000, maka orang pasti mengatakan bahwa harga jengkol saat ini mahal. Setuju nggak kira-kira? Setuju. Dasarnya dulu, kemarin-kemarin, normalnya 50.000. Kalau sekarang 75.000, itu mahal. Normalnya itu 50.000. Dulu-dulunya, kemarin-kemarinnya. Kalau sekarang 25.000, maka orang akan sepakat mengatakan bahwa harga jengkol murah. Itulah prinsip dasar dari teknikal analisa. Kenapa kok teknikal analisa itu banyak digunakan dan banyak benernya? Ada prinsip lain. Apa itu? Psikologis. Secara psikologis nih, saat harga mahal, maka konsumen enggan beli.
Sementara produsen segera produksi, memanfaatkan momentum. Hal inilah yang membuat harga akan turun. Contoh, misalkan harga cabai itu biasanya normalnya 30.000. Sekarang harga cabai itu 100.000 sekilo. Maka konsumen enggan beli. Males ngapain sih, nggak pedes juga bisa makan. Sementara para petani segera panen. Masih hijau-hijau pun segera dipanen. Karena mumpung harganya mahal. Sehingga kebutuhannya jauh lebih kecil daripada supply-nya. Sehingga harga akan turun. Sebaliknya pun sama. Secara psikologis, saat harga suatu komoditas murah, konsumen agresif beli, mumpung masih murah. Produsen nggak mau produksi. Sehingga harganya akan naik. Nah, inilah prinsip teknikal analisa, teman-teman. Dari prinsip ini, maka dapat disampaikan bahwa sebenarnya technical analisa itu adalah gambaran psikologis trader yang mempercayai indikator technical analisa. Kalau dia nggak percaya, nggak apa-apa. Selanjutnya, technical analisa itu sebenarnya adalah kesepakatan atau konsensus yang dipercayai trader. Maka bagi yang percaya technical analisa, silakan gunakan. Bagi yang enggak, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita bicara persentase, trader itu hampir semuanya percaya technical analisa. Sebaliknya, investor itu nggak percaya technical analisa. Mereka biasanya lebih percaya ke fundamental. Oleh karena itu, apabila teman-teman berniat untuk trading, teman-teman juga wajib belajar technical analisa. Jadi dipahami ya? Dari penjelasan saya tadi dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya semakin banyak trader percaya akan suatu indikator, maka indikator tersebut akan semakin baik menebak harga saham. Jadi, meskipun indikatornya itu sederhana, tetapi bila banyak digunakan oleh trader, maka indikator tersebut jauh lebih peka untuk menebak harga saham atau menganalisa harga saham. Oleh karena itu teman-teman, kita tidak perlu belajar untuk tahu banyak. Tetapi belajarlah untuk benar-benar paham yang sedikit. Kenapa? Karena percuma kita belajar indikator technical analisa yang sulit, yang jelimet, yang aneh-aneh, tetapi tidak digunakan oleh banyak trader. Nah ini teman-teman. Jadi, pelajari saja technical analisa yang sederhana, yang sekiranya banyak digunakan oleh para trader, yang semua trader itu tahu. Jadi akan semuanya sepakat bahwa oh ini harganya murah, yuk beli. Oh ini harganya mahal, yuk jual. Itu cukup. Jadi bagi teman-teman yang merasa maaf, memiliki kemampuan intelijensi yang kurang, jangan pesimis. Nggak perlu kok belajar yang aneh-aneh, gitu loh. Itulah kenapa saya juga bilang sama alumni Profita, jangan terlalu banyak baca buku. Pelajari aja yang sudah ada. Nggak perlu kita belajar banyak-banyak buku teknikal A, teknikal B yang nggak banyak digunakan oleh trader. Akhirnya yang sepakat nggak banyak. Yang sepakat nggak banyak, nggak bisa nggerakkan harga. Nah, kurang lebih seperti itu. Teman-teman pasti paham bahwa di technical analisa itu banyak sekali indikatornya. Mungkin ada ratusan. Bahkan dengan kombinasinya mungkin ada ribuan teman-teman. Dengan settingnya. Oleh karena itu, setting technical analisa pun sebaiknya mengikuti kebiasaan umum. Bukan atas kemauan sendiri atau suka-suka gue. Misalkan moving average, yang paling dipakai itu apa? Gunakan itu. Jangan terus karena, wah aku suka karena aku lahir tanggal 7, aku pakai MA7 misalkan. Ya nggak bisa. Jadi setting teknik analisa pun kita sebaiknya juga mengikuti pakem umum. Pakem yang banyak digunakan oleh orang. Jangan nyeleneh. Dan, nah ini. Setiap saham
itu biasanya hanya nurut dengan indikator tertentu, teman-teman. Tidak semua indikator bisa digunakan untuk semua saham. Kalau gitulah enak lah. Enggak. Bisa jadi indikator X itu sangat mudah menebak harga saham ABCD. Tapi saat kita aplikasikan ke saham XXYZ, dia nggak bisa, nggak cocok, nggak tepat. Wah, indikator X begitu begini, wah pasti naik. Oh, bener nih, di saham ABCD. Di saham XXYZ, wah begitu jebret, loh kok turun, nggak sama. Dan memang inilah celah-celah seperti inilah yang digunakan oleh dominan owner untuk mempermainkan psikologis kita. Nah, jadi bagi teman-teman, menurut saya akan lebih baik kalau teman-teman sebelum belajar technical analisa, itu belajar prinsip-prinsip dari dominan owner analisa atau doa. Nah, menyikapi kesesuaian indikator dengan harga saham tadi, saya menyampaikan, dalam penerapan technical analisa, seorang trader sebaiknya mengenali pola suatu saham. Ini penting, teman-teman. Jadi, misalkan ada indikator X, cek dulu ke belakang. Biasanya apabila indikator ini begini, itu gimana harga sahamnya? Cek sampai 1-3 tahun ke belakang. Apabila cocok, cocok berarti sama-sama ini. Ya wes, masuk deh. Saat ini memenuhi indikator ini misalkan. Tetapi ya ini menariknya teman-teman. Juga tidak selamanya suatu saham itu nurut dengan indikator tertentu, teman-teman. Biasanya pola itu akan berubah setelah 3-5 kali terjadi kesesuaian. Nah, misalkan nih Golden Cross, MACD misalkan. Wah, selama ini nurut nih. Nurut. Tapi setelah 5 kali, mungkin 2 kali nggak nurut. Besoknya nurut lagi. Nah, begitu teman-teman. Itulah juga pentingnya kita mempelajari lebih dari satu technical analisa. Tapi jangan banyak-banyak. 2-3 cukup lah. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang merasa memiliki kemampuan intelijensi yang sedang-sedang saja gitu kan, nggak usah minder. Bisa kok sukses jadi trader. Yang penting tadi, jangan belajar terlalu banyak. Tapi belajarlah untuk benar-benar paham yang sedikit. Nah ini teman-teman, beberapa indikator technical analisa yang banyak digunakan trader itu antara lain support resisten, trend line, moving average dan turunannya, MACD, ACE, dan seterusnya. Bollinger, OBV, dan seterusnya. Teman-teman nanti silakan belajar mana yang akan teman-teman pelajari. Tapi di video Profita saya mungkin akan membahas 1-2 technical analisa. Kalau teman-teman mau, teman-teman ingin update pembelajaran selanjutnya, silakan subscribe channel ini. Silakan tulis di kolom komen apa yang akan kita bahas di video selanjutnya. Silakan ditulis kolom komen ya. Dan bagi teman-teman, apabila ingin membuka rekening saham di Panin, karena nanti video-video ini akan menggunakan prakteknya di Panin, gitu kan, silakan kontak Intan di 0813 3505 8305. Oke, demikian dari saya teman-teman. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Salam.